Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai konsep dan teori pembelajaran akidah di madrasah. Dengan saya Rohaya Harilasari dan teman kelompok saya Nur Hadianti dan Nur Farhati Awaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadianti dengan NIM 190101005. Pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran akidah di madrasah. Pembelajaran merupakan proses yang kompleks, di dalamnya mencakup kegiatan belajar dan kegiatan mengajar, yakni adanya interaksi yang berlangsung antar pendidik dan peserta didik. Sedangkan akidah merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang mengikat dan menjadi sampul atau gantungan segala sesuatu. Akidah merupakan fondasi dasar dari agama Islam. Sebelum menyelami Islam secara menyeluruh, seorang muslim harus terlebih dahulu mempelajari akidah secara utuh. Dasar akidah dalam hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah di madrasah itu bertujuan untuk memahamkan peserta didik akan pentingnya mempraktikkan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Nur Farhati Awaliyah dengan NIM 1901037 akan menyampaikan materi tentang teori pembelajaran akidah di madrasah. Akidah menurut etimologi berasal dari bahasa Arab yang yakni akoda, yakidu, akidan, akidatan yang berarti ikatan atau perjanjian. Adapun menurut istilah, akidah merupakan suatu pokok atau dasar keyakinan dan keimanan seseorang terhadap Tuhannya yang dipegang atau diyakini kebenarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa akidah adalah ikatan seorang hamba atau manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan atau keimanan yang kokoh yang diucapkan dengan lisan dan diimplementasikan dalam perbuatan. Adapun tujuan dari pembelajaran akidah, yang pertama menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan dan keimanan yang benar. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memelihara diri dari kemusyrikan. Yang keempat, menghindarkan diri dari pengaruh akal yang menyesatkan. Yang kelima, datangkan ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Ruang lingkup pembelajaran akidah di madrasah. Yang pertama, ilahiyat. Kedua, nubuah. Ketiga, ruhaniyah. Keempat, samiyat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohaya Harilasari dengan NIM 1901007 akan menjelaskan mengenai pengaplikasian akidah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mengaplikasikan akidah dalam kehidupan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Bila seorang muslim memiliki akidah yang baik, berarti ia memiliki suatu ikatan atau perjanjian dengan sang khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan memiliki ikatan atau perjanjian tersebut, maka seorang muslim memiliki akidah, ia harus melakukan segala aktivitasnya dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika makan, bila kita kaitkan dengan alat peraga yaitu berupa makanan ringan. Nah, bila dikaitkan dengan makanan ringan ini, maka ketika kita akan makan, hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan membaca basmalah, membaca doa sebelum makan, dan duduk dengan baik. Nah, di sini kita yang memiliki keyakinan atau suatu akidah, maka kita yakin bahwa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita yang didasarkan dengan aturan-aturan Allah, maka kita yakin bahwa makanan tersebut akan mempengaruhi segala aktivitas kita, baik dalam belajar, dalam bekerja, beribadah, ataupun aktivitas lainnya. Dari itu, ketika kita makan, hendaknya berdasarkan ketentuan Allah, yaitu dengan membaca basmalah. Nah, ketika kita baca basmalah tersebut, kita yakin bahwa makanan tersebut akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan dalam tubuh kita, dalam melakukan segala aktivitas kita.
Nah, jadi contohnya begini, pastikan ketika kita akan makan, pastikan tangan kita sudah bersih, sudah cuci, lalu kita duduk dengan baik, maka kita bisa memakannya dengan sebelumnya membaca basmalah dan membaca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi begitu pengaplikasian akidah dalam kaitannya dengan alat peraga kami berupa makanan ringan, yaitu hendaknya makan dengan membaca basmalah dan doa sebelum makan.